Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis 30 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersujud kepadamu Bapa pada saat ini, mengucapkan terima kasih, memuji, memuliakan Engkau karena kami masih merasakan berkat-Mu, kami merasakan kasih setia-Mu yang menyertai kami, di mana pada saat ini Tuhan telah berikan kepada kami satu hari yang baru. Tentu Bapa, hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami, dan sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami hikmah kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Siranu timpatikna idunamian di bagasan ibadah, jala dibata di bagasan ibadah, jala sianod doka bodoh naumian ibadah di bagasan kita, siat tod di nani lehon nain kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, seorang anak akan semakin disayangi oleh orang tuanya ketika si anak tersebut mau berlaku baik, hormat, sayang, dan tunduk kepada orang tuanya. Dia akan semakin disayangi, bahkan apa yang dia inginkan dari orang tuanya akan memberi. Karena itu tadi, orang tua melihat bagaimana dia tunduk kepada orang tuanya, maka orang tuanya akan semakin menyayangi dan menyayangi anak tersebut. Demikian juga bila kita melihat di dunia pendidikan, atau kita melihat antara guru dan siswa, guru akan menyayangi atau guru akan lebih menyayangi orang yang tunduk kepada dia. Orang siswa yang mau tunduk, siswa yang mau menuruti perintah gurunya, siswa yang mau mengikuti apa yang disarankan oleh gurunya, dan siswa yang takut kepada gurunya, yang taat kepada gurunya, itu akan lebih disayangi daripada siswa-siswa yang nakal, yang bandel, yang tidak mau menuruti apa perintah gurunya. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa kebaikan akan didapat oleh orang yang mau tunduk dan yang mau disarankan, yang mau diajari, yang mau taat kepada pemimpin atau juga guru, dan bahkan antara anak dan orang tua. Kira-kira demikian juga yang kita lihat di dalam nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, ketika kita mau tunduk kepada Allah, ketika kita mau taat kepada Allah, taat dalam arti mau melaksanakan, mau melakukan hukum Tauratnya, memelihara hukum Tauratnya di dalam hidup kita, maka kita akan disayangi. Kita akan disayangi oleh Allah. Dan bentuk daripada kasih sayang itu, bentuk daripada kasih itu adalah Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah.
Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengetahui bagaimana artinya ketika Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Ya dorata begi molo di dokter tu kita audoho odoau molo ninna artinya nadong dia gol hamu be buido pakyume itu nadong artami artak kudui artak ku artam dui. Artinya bagaimana juga ketika seorang ayah mengatakan demikian kepada anaknya, ya kau adalah anakku, aku adalah bapakmu. Tentunya apapun yang dialami oleh seorang anak, ayah tidak akan pernah lepas tanggung jawab dari anaknya tersebut. Kira-kira demikianlah yang kita lihat bentuk daripada atau arti daripada ketika nas ini mengatakan Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah, Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia tidak akan membiarkan cara hidup kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Kita tidak lagi berjalan di dalam hidup kita sendiri dengan pola pikir kita sendiri, tidak. Tetapi Allah akan menuntun perjalanan kita. Allah akan mengawal perjalanan kita. Allah akan ada di pihak kita. Allah akan membantu kita ketika kita kesulitan. Allah akan menyertai. Allah akan peduli kepada kita. Sehingga dengan itu, pengertian itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa merasakan bahkan di dalam nats ini juga demikianlah kita ketahui bahwa roh yang Allah berikan kepada kita, Allah di dalam kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, maka sampai saat ini kita bisa mengerti akan hal-hal yang baik, kita bisa melakukan akan hal-hal yang baik, kita masih memiliki kasih, kita masih memiliki perhatian, kita bisa masih meredam amarah, kita masih peduli kepada orang lain, kita masih hormat kepada orang tua masih sayang kepada anaknya. Itu semua akibat dari hubungan kita yang baik ketika Allah ada di dalam kita melalui roh yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Maka kita orang percaya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hal-hal yang positif selalu menjadi yang terdepan di dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak lagi berpikir untuk melakukan hal-hal yang jahat, tetapi roh itu telah mengajari kita untuk membenci hal-hal dosa, membenci hal-hal yang jahat. Tetapi roh itu, Allah yang ada di dalam kita, menuntun kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, dan tentu ke jalan yang menuju kebahagiaan. Semoga kita Bapak Ibu Saudara-saudari dikuatkan ketika kita mau tunduk kepada Allah, mau taat melakukan hukum Tauratnya, maka kebahagiaan itu akan kita dapat. Hubungan yang baik dengan Allah akan kita dapatkan. Kita akan diberkati, kita akan dikawal, kita akan disertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Apabila kami taat melakukan hukum, maka Engkau akan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Artinya Bapa akan menuntun perjalanan hidup kami. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan membimbing kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk selalu taat kepada-Mu. Ajarlah kami untuk lebih semangat, untuk lebih bergembira dalam melakukan segala hukum-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di dunia ini, seluruh orang percaya di dunia ini. Berkatilah Tuhan, dalam satu hari ini kami akan beraktivitas. Tuhan jagai kami, Tuhan berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka melalui obat dan makanan yang mereka minum. Apabila ada yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan mereka agar mereka boleh cepat berdiri dari duka, dan sehingga mereka melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka bisa kembali beraktivitas dengan rasa bersyukur, dengan rasa percaya kepada Engkau.
Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Terpuji termulialah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.